Halo, perkenalkan saya Afwan dari tim Customer Success Paper ID. Video ini akan membahas bagaimana penggunaan Paper ID dari register awal sampai dengan mungkin pengenalan laporan dan juga pembuatan pengguna baru nantinya. Nah, ini kita mulai dari daftar baru langsung saja. Kalau memang nanti sudah ini bisa di-skip-skip aja videonya, eh, bisa lanjut ke bagian-bagian akhir kalau misalkan sudah daftar atau ingin melihat bagaimana pembuatan mitra dan invoice. Oke, kita mulai dari daftar dahulu. Ini adalah tampilannya. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, masukkan nama emailnya. Oke. Masukkan nama lengkap Anda. Referral code ini bisa dari teman yang sudah punya paper, itu di halaman dashboard awalnya ada untuk referral code-nya, atau bisa opsional ini, atau bisa dihapus saja penggunaannya, atau bisa dihilangkan, bisa langsung daftar saja. Nanti masukkan sudah benar, langsung klik lanjut. Setelah itu kita akan dihadapkan untuk masuk ke kata sandi. Kata sandi tidak ada batasan, jadi bisa dibuatkan saja. Atur password. Nanti kita akan langsung menuju ke halaman untuk beritahu kami mengenai Anda. Oke, nanti ini masukkan telepon seluler. Ini masukkan aja. Di sini peran di perusahaan apa sih? Sebagai owner kah? Sebagai akun keuangan? Atau sebagai admin? Nah, ketika muncul seperti ini, pastikan nomor telepon sudah terdaftar atau pengguna lain sudah menggunakan telepon seluler lainnya. Ini mungkin bisa dulu masukkan nomor yang memang sesuai ya. Langsung masukkan selanjutnya. Badan usaha, PT. Nama perusahaan bisa langsung dimasukkan saja, PT. Misalkan badan usahanya PT Angin Sejahtera. Telepon selulernya bisa dimasukkan untuk company email ya. Pilih jenis usahanya apa. Di sini misalkan asuransi kah, arsitek, fotografer, jasa misalkan di sini saya tulis jasa laundry. Jumlah karyawan berapa? Jumlah karyawan 1 sampai 15. Siapa klien Anda? Pemilik usaha kecil kah? Customer langsung atau perorangan? Ini kita coba masukkan customer akhir. Nah, untuk mulai sekarang, selamat datang. Nah, langsung dicoba untuk skip tutorial, untuk terima bayar supplier. Nanti langsung aja skip tutorial aja. Oke, ini sudah ada di halaman Paper ID. Jadi kalau ada iklan-iklan seperti ini, skip aja. Bisa langsung lihat, langsung skip aja. Nah, untuk ini akun bisnis Anda harus diverifikasi untuk mungkin bisa menggunakan berbagai fitur yang ada. Langsung verifikasi aja. Nanti verifikasi melalui email. Kirim email verifikasi. Tunggu sampai berhasil kirim email. Nah, ini langsung kita coba untuk verifikasi. Oke, ini langsung kita ada tanda verifikasi, langsung verifikasi sekarang. Oke, ini sudah kita verif ya. Langsung udah ke halaman login lagi. Jadi kalau misalkan ini kebuka, ini juga bisa kebuka gitu ya. Ini masih dalam satu paper area ada yang masih ada. Oke, ini kita sudah hilangkan ya. Nah, ini untuk tampilan-tampilannya nih. Ini ada tutorial buat kirim invoice penjualan bagaimana, buat akun pencairan, selesaikan KYC. Ini ada kita KYC jika ingin menggunakan pembayaran digitalnya ya. Tapi kalau tidak ingin menggunakan pembayaran digital dari paper, ini bisa di skip aja. Gitu. Ini selesaikan KYC.
Dan untuk cara KYC nanti kita jelaskan di step selanjutnya. Dan ini adalah kirim atau terima pembayaran. Nah, ini untuk piutang usaha, limit pendanaan. Ini ada tampilan dashboard. Jadi awal kalau kita sudah isi nanti dia akan kelihatan di sini. Untuk piutang usahanya, lama pembayaran, umur piutang, laba dan rugi. Jadi yang berhubungan dengan penjualan kita nih. Nah, ini kita coba untuk buat dashboard mitranya. Nah, ini masih kosong, kita buat aja mitra baru. Perbedaannya adalah di sini supplier, client, and supplier. Bedanya apa? Untuk supplier itu kita beli dari mana? Kita beli barang, supply barang itu dari mana? Untuk klien adalah konsumen kita. Konsumen kita siapa sih? Kita jual barang ke siapa? Untuk client and supplier dia beli barang sama kita dan juga kita supplier, kita beli barang sama dia juga. Jadi mungkin ada barang-barang tertentu yang kita beli sama dia, tapi dia juga barang-barang tertentu yang beli sama kita. Jadi saling melengkapi. Nah, kita coba untuk buat satu klien dan satu supplier. Untuk satu klien ini akan muncul di invoice penjualan, untuk supplier akan muncul di invoice pembelian. Ini emailnya, untuk email ini untuk dikirimkan nanti nih, untuk dikirimkan invoice kita harus email gitu ya. Tapi ini tidak wajib, yang wajib itu yang berwarna merah. Ini wajib diisi. Jadi kalau misalkan tidak ada nomor telepon kantor atau telepon rumah, ini bisa diganti jadi nomor handphone aja. Jadi ini boleh sama dengan nomor yang ada di sini, telepon seluler ini. Bisa sama. Jadi website, kalau misalkan dia punya website atau catatan-catatan tertentu nih untuk mitra ini. Tapi ini boleh dikosongkan untuk website atau catatan dan nomor akun virtual. Ini juga boleh dikosongkan karena memang ini sebagai hanya catatan aja. Kalau memang dia ada. Nah, di sini juga ada informasi rekening. Nah, ini kalau masukin untuk nanti kita ada paper payout ya. Jadi kalau misalkan paper payout ini wajib untuk mengisikan informasi rekeningnya agar mempermudah kita nanti untuk proses transfernya menggunakan pembayaran digital paper. Nah, di sini ada alamat, terus ada di sini ada metode pembayarannya. Nah, ini ada pengaturan akun. Nih, akunnya akan masuk di mana? Itu udah hutang usaha. Ini ada defaultnya ya. Ini sudah default, tidak bisa diganti. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat informasi, setelah sudah selesai klien, ini kita tinggal simpan aja. Oke, ini simpan. Nah, itu kan satu-satu ya. Nah, itu klien. Nah, ini supplier sama buat aja. Di sini ada tulisan unggah data mitra nih. Unggah data mitra itu Anda bisa melakukan transfer pembuatan data mitra itu secara bulk atau secara bareng-bareng gitu ya. Jadi nggak satu-satu, tadi kan satu-satu ya. Nah, ini bisa bareng-bareng. Bisa melalui sini. Dan kita juga langsung bisa lanjutkan dan juga download contoh file template mitranya. Harus download dulu Excel-nya. Nanti akan berbentuk Excel. Nanti ketika sudah kita bisa langsung unggah file mitranya. Nanti kita tinggal masukkan, nanti tinggal open, ikuti harus mengikuti langkah-langkah yang ada. Oke, nanti ketika sudah masuk dia akan masuk ke halaman ini. Gitu. Mungkin nanti akan bagian terpisah ya untuk bagaimana membuat bulk. Saya akan buat video terpisah untuk bagaimana membuat bulknya. Ada buat mitra baru untuk suppliernya. Tadi untuk klien ini sekarang suppliernya. Nah, di sini PT misalkan PT Makmur. Emailnya misalkan makmur@gmail.com misalkan. Ini mau diisikan ya. Untuk teleponnya boleh wajib diisikan. Kalau misalkan tidak ada nomor telepon, bisa ganti dengan nomor handphone. Sama seperti tadi, nanti tinggal disimpan. Nanti tinggal disimpan aja di sini. Nanti sudah masuk. Nah, biasanya kita akan membuat, setelah kita membuat database mitra, tentu kita punya database produk nih. Database produknya bisa dari sini ya, menu produk ini. Menu produk, tinggal buat saja menu produk di sini. Nah, ini bisa langsung buat produk baru.
Nanti kode produknya, terus nama produknya kita isikan. Kita misalkan tadi kan kita jasa ya, eh, jasa laundry. Misalkan ini paket laundry 1 kilogram misalkan. Deskripsi paket laundry 1 kilogram 3 hari. Lamanya 3 hari ya. Nanti kalau produknya bisa dikosongkan aja. Ini hanya sebagai pengenal untuk kategorinya. Nah, ini per kilogram. Nanti harga beli. Nah, harga beli dan harga jual ini diperuntukkan untuk kalau misalkan kita sebagai price list aja. Jadi bisa diisikan, bisa dikosongkan, tapi lebih baik kita isikan jadi nanti invoice penjualnya ada harganya, harga price listnya. Jadi bisa diedit nanti di invoice. Gitu. Harga beli misalkan di sini untuk masuk di invoice pembelian. Nah, ini bisa dikosongkan. Kalau yang ini karena kita perusahaan jasa ya, kita isikan di harga jual saja, misalkan di sini 6.000. Nah, ini bedanya apa? Track stock. Track stock itu untuk menghitung jumlah barang. Contohnya kita beli, misalkan kita beli, kita ingin menghitung pewangi misalkan. Kita beli pewangi, sisanya tinggal berapa sih yang udah kepake, berapa. Jadi kayak bahan-bahannya gitu ya. Bisa dari invoice pembelian atau kita mau isi stok persediaannya. Nah, ini kita bisa track stoknya di-on-kan. Tapi karena kita ini tadi jasa ya, jasa baju sebagainya itu bisa di-off-kan aja. Nah, kalau di-on-kan, perbedaannya apa? Nanti bisa kita isikan lokasi stoknya nih. Stoknya mau di mana? Nah, untuk jumlah stoknya, misalkan jumlah stoknya 0, ini harga pokok penjualannya wajib diisi. Misalkan di sini 1 aja ya. Karena untuk HPP ini tidak berpengaruh untuk barang selanjutnya, tapi hanya berpengaruh pada jumlah stok ini. Jadi kalau ini diisikan 60 misalkan ya. Ini 15.000, ini untuk HPP ini, satuannya, satuan per unit untuk 60 barang ini. Gitu. Ketika ini kita track stoknya off, nanti kita simpan. Nanti sudah masuk barangnya. Nah, ini kita langsung buatkan invoice penjualan. Gitu. Ini kita buat invoice penjualannya. Kalau misalkan kita ada laundry, ini bisa langsung buat invoice penjualan. Atau kalau kita ada pembelian barang nih, invoice pembelian, kita mau masukkan persediaan tadi buat pewangi misalkan. Ini kita buat barangnya dulu, produk. Kita buat produknya, itu misalkan on ya. Misalkan kita beli pewangi nih, misalkan tadi ada beberapa kayak pewangi atau apalah ya, yang berhubungan dengan stok barang untuk ini, pewangi pakaian. Ini tidak dijual, jadi kita hanya masukin invoice pembeliannya aja. Nanti ini per piece, bisa masukin per piece aja. Biasanya sih per botol ya, per botol. Nanti harga beli misalkan 50.000. Ini per botol isi 50.000 dan ini track stoknya on. Nah, ini persediaan barangnya nanti kita beli dari invoice pembelian. Stoknya 0, ini kita 1 aja. Nanti kita simpan. Di sini pewangi pakaiannya sudah ya. Nanti kita buatkan pembeliannya di sini, invoice pembelian. Nah, untuk order pembelian ini hanya sebagai penawaran aja, PO. Jadi PO ke supplier kita buatkan, terus kita buatkan ya, nanti Makmur Sejahtera ya, tadi yang sudah kita masukin pemasoknya. Nah, ini boleh dikosongkan yang lainnya. Ini sebagai catatan aja soalnya nggak akan muncul di invoice-nya. Kan invoice itu juga cuma sebagai pencatatan aja. Nanti setelah itu kita masukkan produknya. Nah, ini kita masukkan misalkan pewangi pakaian. Misalkan di sini nah, di sini 10, kita beli 10. Nanti ini kita simpan, kita beli ya, simpan dan konfirmasi. Karena hanya konfirmasi aja ya. Di sini order pembelian boleh konfirmasi atau kita kirim nih untuk PO. Nah, untuk kalau misalkan sudah deal,
wah PO-nya sudah deal nih. Kan pasti kan si supplier akan membuatkan invoice nih ya. Nah, ini kita langsung buat aja di sini. Invoice yang dia kasih kita salin di sini agar tercatat di laporan keuangan kita. Lanjut. Jadi kita langsung di sini langsung buatkan ini, nanti tinggal untuk simpan invoice, nanti simpan dan konfirmasi. Nah, ini ada kita untuk bayar ke supplier. Jadi kalau mau bayar ke supplier itu gampang dengan Paper ID. Ada pilihannya, ada pembayaran menggunakan digital payment kami ya. Jadi ada banyak, ada Tokopedia, ada kartu kredit. Jadi Anda bisa nih langsung bayar ke supplier pakai kartu kredit dengan nilai tertentu gitu. Nah, ini kita tinggal isikan aja bank penerimanya, misalkan BCA, Bank Sentral Asia. Kita masukkan nanti cek nomor rekening, ini nanti langsung masuk untuk nomor rekeningnya. Nanti untuk metode notifikasinya ada di sini ya, WhatsApp, SMS. Nah, ini langsung kita buatkan. Nanti untuk notifikasinya WhatsApp itu langsung ke nomor HP penerima yang ini. Jadi suppliernya bisa langsung menerima. Nah, ini bisa langsung tambahkan informasi ke rekening mitranya. Berita acaranya kita isi misalkan pembayaran pewangi. Untuk pembayaran ini belum real time, jadi bisa masuknya di besoknya ya, di hari kerja. Jadi besoknya akan masuk untuk jadwal pencairannya itu ada di jam 11 dan di jam 2. Jadi sekitar masuknya besoknya di sekitar jam 1 siang lah ya, jam 1 sampai jam 2 siang. Masuk ke suppliernya. Nanti pilih metode pembayarannya. Nah, ini langsung nih ada pilihannya. Kartu kredit, mitra pembayaran digital. Nah, ini ada biaya-biayanya. Nanti tinggal langsung lanjutkan pembayaran. Nanti ada akan prosesnya untuk mendapatkan nomor uniknya. Seperti itu. Kalau misalkan ingin ubah metode pembayarannya, bisa langsung dari sini. Atau mau kembali lagi ke informasi penerima juga bisa. Dan juga kalau misalkan kembali lagi, tinggal kembali aja. Ya, batalkan. Transaksi bisa langsung dibatalkan. Oke, nanti pembeliannya bisa kita langsung, kalau misalkan sudah bayar pakai rekening pribadi ya, bukan pakai paper, ini bisa langsung kita lihat invoice aja. Nanti tinggal kita buat kwitansi pembeliannya. Nanti tinggal buat kwitansi pembeliannya. Nah, ini tinggal bayar aja, ini kas kecil atau bank ya. Nah, ini karena mungkin kita belum ada nih ya, kas kecil atau banknya, duitnya ya. Kalau misalkan dia bayar pakai paper. Nah, ini bisa langsung ke akun keuangan aja. Akun keuangan, dashboard. Nanti bisa langsung masuk di menu cepat. Kita isikan dulu duitnya. Penanaman modal. Kan kita belum ada duit nih di sini. Kas kecil misalkan. Nanti di sini modal di store. Atau saldo ekuitas ya, modal awal. Di sini modal saldo ekuitas awal, misalkan di sini 10 juta. Untuk modal awal kita. Nanti tinggal simpan dan post. Oke, nanti ketika sudah jadi, nanti tinggal kita buat sudah masuk di keuangannya. Nah, ini sudah masuk 10 juta. Langsung aja kita bayar tadi ya pembeliannya, karena mungkin sudah ada. Kita langsung klik aja di sini, bisa dari sini ya, lihat invoice. Terus di sini bisa langsung buat kwitansi pembelian. Atau kalau misalkan punya beberapa invoice, kita langsung klik di menu ini, kwitansi pembelian, nanti buat kwitansi pembelian. Tinggal klik aja, Makmur Sejahtera. Nah, ini pilih akun, pilih metode pembayarannya, terus pilih akun banknya, kas kecil. Nah, ini nanti pilih invoice pembeliannya, ada pilih. Tinggal pilih aja, nanti tinggal disimpan. Jumlah terbayarnya berapa? Ini 500.000. Oke, nanti simpan pembayaran keluarnya.
ini sudah masuk dan sudah berubah menjadi paid statusnya. Invoice pembeliannya sudah berubah jadi paid. Kalau misalkan kita lihat di sini, untuk kalau misalkan melihat dari stok barangnya kita di sini tadi kan karena Pewangi itu stoknya on ya. Nah, ini kan on ya. Otomatis kurangi atau tambahi berarti barangnya sudah langsung bertambah. Tapi kalau off, dia nanti harus buat penerimaan barang dulu. Kalau dia off. Kalau dia off nih, dia tidak akan langsung masuk ke stok. Nah, ini bisa dilihat nih. Nanti kalau ini barangnya langsung masuk. Kalau dilihat ini langsung masuk nih barangnya. Sudah langsung masuk si Pewangi ini 10 botol. Tapi kalau kita buat lagi nih, contohnya kita buat nih invoice pembelian dari order misalkan yang tadi. Ini order, kita bisa langsung masukkan lagi. Lihat PO. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi nih. Tambahkan dokumen terhubungnya. Jadi bisa satu PO itu bisa beberapa invoice. Jadi misalkan di sini kita tambahkan, nanti tinggal simpan aja, simpan dan konfirmasi. Kalau off kayak tadi, baik invoice penjual maupun invoice pembelian, nanti ada gambar truk seperti ini nih, terima barang. Ini ada gambar truk, nanti tinggal barang telah diterima. Nanti tinggal pilih, stop, nanti tinggal simpan. Baru barang nanti masuk di sini. Produk 20, baru masuk. Gitu. Jadi, kalau dia dashboard stoknya off, itu yang selalu harus diingat untuk penggunaan paper ya. Di sini stok off, maka harus otomatis atau harus buat penerimaan barang. Kalau on, dia langsung kurangi atau tambahi. Gitu. Nah, ini sudah ada ya. Nah, begitu juga invoice penjualan. Sama caranya gampang, sama aja buat order penjualan. Kalau mau buat order penjualan juga boleh, atau boleh langsung. Order pembelian juga sama tadi, langsung buat. Atau mungkin order penjualan untuk quotation, itu bisa di paper. Jadi order penjualan bisa digunakan untuk quotation. Jadi nggak ada. Biasanya ada beberapa soal perusahaan yang dari quotation, terus buat order. Nah, ini kalau di paper kita cuma ada satu, misalkan kalau mau buat order penjualan sebagai quotation, ya buat aja quotationnya. Gitu. Dan ini bisa diatur penamaannya di sini. Ini diatur untuk order. Nah, ini kalau mau diganti namanya bisa diganti di sini. Sales order nih, bisa diganti jadi quotation. Bisa diklik aja diganti quotation. Nah, untuk saat ini mungkin kita coba untuk buat invoice penjualannya langsung. Jadi nggak harus dari order. Kita buat aja. Nah, ini nanti kita tinggal buatkan Agung SE. Terms-nya boleh dari sini, 7 hari, 14 hari, atau boleh dari langsung tanggal jatuh temponya di sini. Karena di sini cuma ada sampai 60 hari. Nah, kalau siapa tahu ada 90 hari, ini bisa langsung dari tanggal sini. Gitu. Nanti misalkan di sini 60 hari ya. Nah, ini sales person, ini dimasukin kalau ada marketing, itu bisa langsung masukkan di menu pengaturan sini. Ini new tab. Nah, ini di menu pengaturan ada pengaturan sales person. Kayak ini masih kosong ya, sales personnya. Gitu. Jadi bisa di sini nanti tinggal diatur aja untuk sales personnya. Nah, ini sales personnya buat sales person baru. Gitu. Ini nama penggunanya. Nah, ini di sini Andi. Tinggal dibuat aja. Simpan. Gitu. Nanti dia akan muncul di sini karena memang tadi harus di refresh. Jadi tidak akan muncul di saat ini. Ini masukkan produk ke invoice, langsung saja. Di sini paket laundry 1 kilo, simpan 1, atau misalkan di sini dia 50 kilo ternyata, atau 5 kilo aja. Langsung kita lihat sudah diisi semua. Yang berwarna merah wajib diisi ya. Warna merah-merah ini wajib diisi. Jadi kalau tidak, ini bisa dikosongkan saja. Ini ada diskon, pajak, dan untuk paper itu menyediakan pengaturan lanjutan, misalkan ada di sini untuk kita ada template-nya. Kalau misalkan ada yang mau ganti template, itu bisa langsung diganti juga bisa. Kalau mau ganti template,
Nah, ini bisa diganti di sini, nanti tinggal disimpan. Nah, ini untuk simpan untuk invoice ini aja. Gitu. Nanti kalau misalkan kita lihat di sini, nah kita sudah simpan, langsung simpan aja. Simpan dan kirim. Langsung dikirim di WhatsApp misalkan. Nah, ini mau dikirim nih. Misalkan di WhatsApp, kita kirim. Oke, nanti kita buatkan, nanti tinggal kita kirim invoice. Nah, ini bisa kita ada pengingat pembayaran ya. Jadi kalau misalkan ini coba sekarang, nah ini bisa kita ingetin nih nanti. Pengingat pembayaran di sebelah kanan, salah satu fitur yang memang sangat berguna untuk mengingatkan si customer kita. Siapa tahu dia belum mau bayar nih, bayarnya 2 hari atau 3 hari lagi. Belum bayar-bayar juga nih, padahal jatuh temponya udah dikit lagi. Nah, ini kita bisa langsung masukkan untuk pengingat pembayarannya. Gitu.